Baik, Pak Mulia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur buat kesempatan kali ini yang masih Tuhan beri dan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa buat setiap kasih setiamu. Sebentar kami Bapa akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biar Bapa roh-Mu yang senantiasa mengajar dan membimbing kami, agar Bapa kami dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu Bapa, para hamba-Mu yang akan membacakan kitab kebenaran Bapa yang baik. Biarlah setiap yang telah diperdengarkan yang akan dibaca Bapa yang baik. Boleh juga Bapak setiap kami mengambil rema dan mengerti atas apa yang akan disampaikan. Terpuji dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Mulia. Amin. Terima kasih Pak Richard. Ya, kami persilakan untuk lektor dimulai dari Bu Veronica. Mazmur 38 ayat 1 sampai 23. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku, oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku, oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari, aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang menghitiarkan celakaku memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli. Aku tidak mendengar. Seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar. Dan tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku. Jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung. Dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya.
Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik. Mereka memusuhi aku, karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku, ya Tuhan, keselamatanku. Matius pasal 10. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alpeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak, atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapa. Dia akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya, dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang.
Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian pembacaan. Iya, terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan, Ibu Veronica dan Pak Kasianus Dino. Ya, saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Gembala Pastor Joseph Paulsang dengan ID N26 benci. Ya, saudara, kenapa ia dibenci? Ya, kita penasaran. Ya, langsung saja kita simak paparan beliau. Ya, silakan Pastor. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta dan penuh pengharapan, saudara ya. Saudara, sempat beberapa waktu yang lalu itu ada isu, saudara ya. Oh, ini Paulus tidak disukai di Belanda, itu ya, saudara ya. Banyak yang suka sama Paul. Saya tuh waktu dengar begitu tuh biasa, sebetulnya nggak urusan. Tapi kemudian isu itu ngomong lagi berkali-kali ya, sampai saya mikir,
Kamu pernah nanya nggak sama mereka kenapa mereka nggak suka sama saya? Iya, nggak tahu kenapa ya, kenapa nggak suka sama kamu ya, ada gitu ya. Terus sebenarnya saya penyebabnya ada satu, si om-om ini sebenarnya saya tahu ya. Si om-om ini asal usulnya itu dan saya pertama dengarnya juga dari dia. Nah, tapi saya waktu itu kan masa bodoh ya kan. Kalau urusan emang gua pikirin kasih makan kagak. Nah, itu ya, saudara belajar kayak saya. Kalau ada orang nggak suka sama kamu, kasih makan aja enggak kok. Kenal aja enggak. Nah, itu ya. Saya nggak urusan. Tapi kemudian itu menggelitik karena kemudian ada pengurus yayasan yang bilang, ya, pengurus yayasan di Belanda kasih tahu sama saya, katanya Paul itu tidak disukai di Belanda. Emang kenapa? Kamu pernah nanya dia nggak sukanya kenapa? Kenapa ya kamu nggak nanya ya? Kenapa tidak disukai? Apa saya merugikan dia? Atau saya menggauli istrinya? Atau apa yang membuat kamu tidak suka dengan saya? Ya kan? Nah, banyak orang kalau tidak disukai, lalu dia tuh keder. Nah, dulu saya pernah kejadian ya, saudara ya. Saya ini baru memulai persekutuan doa pertama kali itu ya, SMP kelas 3 itu saya tuh masih itu. Lalu kita punya banyak pengikut ini ya. Karena oikumene, saya SMP kelas 3 dan karismatis. Nah, terus tiba-tiba ada satu anak, terus saya naik kelas 1 SMA ya. Terus ada satu orang, dia pokoknya nggak suka banget sama saya. Saya juga nggak tahu. Orang nggak suka itu tidak perlu alasan, saudara. Orang kalau nggak suka sama kamu, orang kalau iri sama kamu, orang kalau jealous sama kamu tuh nggak perlu alasan. Ya pokoknya jealous aja. Mungkin kamu ganteng, kamu cantik, kamu apa. Nah kebetulan saya orangnya tampil di depan. Ketika orang Tegal ini kan kampungan, ya saudara ya. Orang Tegal itu kampungan. Tetapi saya ini orang kampung melarat, tapi pergaulan saya tuh kemana-mana. Sampai Surabaya, sampai Jakarta. Sehingga saya orangnya pede. Mindernya itu ketutup dengan pedenya saya dan apa namanya kemampuan bicara saya. Ya saudara ya. Orang guru saja takluk sama saya. Saya tuh waktu SMA kelas 3 itu SMA itu saya SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu nggak pernah ngarep PR. Kalau ketahuan sama guru gitu ya, gurunya itu sampai bukannya ngomelin tapi malah memberi semangat saya, ayo gitu ya saudara ya. Orang lain udah digeblak-geblak udah seblak-seblak. Ini gurunya killer. Kalau di saya kan dulu sama negeri 1 ada yang namanya Muktamad itu ya. Itu jago karate itu ya, itu guru karate itu pernah ditantang sama muridnya Arab itu ya, karate juga itu ya. Tantang kelahi itu. Terus kelahi di lapangan begitu guru sama murid ini ya, ditonton kita rame-rame. Nah, saudara, guru ini killer, guru matematika. Tetapi saya nggak pernah garap dan tidak pernah sekalipun dihukum. Kalau semua orang buku matematika PR-nya setebel-tebel gitu, saya tipis sekali. Karena memang nggak pernah garap PR kosong semua. Ya, tapi itu nggak baik, saudara, nggak baik. Tapi karena saya charming, saya pintar ngomong dulu ya. Jadi orang selalu, pokoknya ngomong sama saya, iya ya, dia tuh bisa masuk akal saya ngomong. Nah, anak satu ini, ya nggak suka banget sama saya. Dulu saya kalau ada nggak suka sama saya gelisah. Kalau ada orang nggak suka sama saya itu saya gelisah. Kenapa kamu nggak suka saya? Karena everybody likes Paul. Ya. Semua suka sama Paul. Jadi kalau ada yang nggak suka sama saya bingung. Kenapa ya? Saya kejar, saya tanya, wah, dunia. Dan orang ini pokoknya memang dasarnya nggak suka. Dulu saya nggak ngerti. Kalau orang nggak suka, ya nggak suka saja. Anda tidak bisa berusaha menyenangkan hati semua orang. Nah, saya adalah tipe dulunya, karena kebodohan itu, saya berusaha menyenangkan hati semua orang. Karena saya merasa saya ini pemimpin, semua harus menyukai saya, seorang hamba Tuhan, gitu kan. Semua orang harus suka saya. Ya, saya belum membaca sebuah buku bahwa kalau kamu ingin membuat semua orang suka sama kamu akan mati berdiri. Saya belum baca buku itu, saudara ya. Saya lupa yang nulis itu siapa ya, si John Maxwell itu siapa itu ya. Jangan jangan ingin membuat semua orang lain suka sama kamu. Ya. Itu tuh bisa bikin kamu mati berdiri. Kalau kamu jadi manajer, jadi pemimpin, jangan pengen orang itu suka sama kamu. Setelah itu saya kuliah ya. Saya jadi ini ya. Saya aktif di Senat. Saya sempat jadi ketua 1 ya, saudara ya, di Senat itu ya.
ketua angkatan, saya jadi ketua angkatan, lalu jadi ketua di Senat ya. Terus saya aktif dalam berbagai organisasi. Nah, saudara, disitulah saya belajar untuk tidak membuat orang lain suka sama saya. Ternyata nggak enak. Sebenarnya orang-orang lain baru belajar supaya orang lain menyukai mereka. Nah, saya belajar untuk tidak peduli orang suka sama saya apa enggak. Wah, itu nggak enak tuh pertama kali itu. Karena saya berani menyatakan ide-ide saya yang sangat kontroversial. Saya ini orang kan selalu kontroversial ya. Kalau enggak ekstrim itu pokoknya bukan Paul. Lalu kemudian saya bikin sesuatu lagi, saudara ya. Mau bikin gebrakan. Nah, saya full time di gereja. Saya bikin gebrakan One in Unity. Itu konser gereja kami yang pertama itu gede-gedean. Nah, orang-orang nggak suka tuh, marah tuh ya. Kenapa? Karena ini konser besar, yang dapat nama siapa? Saya. Wah, jadi orang tambah nggak suka sama saya gara-gara saya yang dapat nama, dan saya juga nggak nyadar kalau saya bikin konser ini yang dapat nama saya. Karena saya kontak ke semua gereja, dan saya charming kalau ngomong orang buat mendukung saya. Nah, timnya saya ini punya pemimpin yang lama. Saya nggak nyadar bahwa maunya si pemimpin lama ini dia yang tampil. Lah saya nggak urusan. Kalau dia orang lama, dia lebih dulu dari saya di gereja itu. Saya nggak urusan, saudara ya. Saya pokoknya jalan saja. Jadi saya bikin gerakan tuh ya. Semua gereja-gereja mendukung gereja kami waktu itu. Pendeta, padahal para gembalanya lagi ribut, anak buahnya pada ikut kita semua bikin konser ini. Saya yang dapat nama. Akhirnya saya dikenal ya di seluruh Salatiga. Bahkan salah satu dosen musiknya Satya Wacana itu bilang, wah, masterpiece. Dia bilang begitu. Yang dapat nama siapa? Saya. Tuhan Yesus, enggak, saya yang dapat nama. Ya, saudara ya. Beneran saya yang dapat nama. Waktu kenal, wah, masterpiece gitu ya katanya si dosen seni ini ya. Dia bilang, wah, masterpiece. Nah, saudara, sebetulnya ada hal yang menarik ada dalam proses ya ketika kamu berusaha membuat semua orang lain senang sama kamu sebenarnya sedang menghabiskan energimu loh, saudara. Untuk membuat orang lain senang. Kamu sedang menghabiskan energimu untuk mencari pengakuan. Akhirnya kamu tidak punya prestasi. Kamu tidak akan berbuah. Karena kamu sedang mau menunjukkan aku disukai. Ya. Banyak pendeta, banyak pemimpin berusaha untuk disukai oleh orang lain. Termasuk kalau kita lihat para politikus-politikus, mereka berusaha untuk disukai dan tidak berani membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang diperlukan tetapi tidak populer. Orang-orang seperti inilah yang menghancurkan komunitas. Orang-orang seperti inilah yang merusak peradaban, yang merusak tatanan. Orang yang ingin populer ya dan membiarkan orang lain celaka padahal dia tahu Nuh itu bukan orang yang populer. Saya yakin ketika Nuh bikin Bahtera, ya dia pasti akan diperlakukan dengan tidak baik oleh orang-orang sekitarnya. Buktinya yang naik Bahtera itu cuma Nuh sama anak-anaknya saja. Ya nggak ada orang lain yang ikut. Berarti kan ada sesuatu yang tidak disukai kan? Abraham itu sama Ishak, Yakub itu nggak disukai sama sekelilingnya. Ya kan? Makanya akhirnya kan Abraham itu dia memisahkan diri. Ishak itu sampai dikerjain ya sama orang-orang di sekitarnya. Karena dia pintar sekali. Ya, orang bisa gali sumur zaman itu orang hebat, saudara. Orang Filistin, orang Kanaan tidak menggali sumur. Ya udah kalau nggak ada hujan ya pasrah. Tapi Ishak itu gali sumur. Dan setiap sumur yang digali itu diminta direbut sama orang Filistin. Ya. Yakub itu orang yang cerdas sekali ya. Nah, karena dia sangat cerdas, dia makin kaya, dia kuat. Jadi ketika anak yang bunuh satu suku, dia tuh panik ya. Wah ini kita udah lagi disorot orang, kamu bikin masalah, kita ini bisa dihabisi loh. Jadi ada banyak sekali alasan membuat kita tidak disukai. Tetapi kalau kamu pengen maju, jangan pernah berusaha menyenangkan hati orang. Jangan pernah berusaha supaya orang lain suka sama kamu. Sebab ketika kamu berusaha orang menyukai kamu,
Suatu ketika upayamu itu berhenti dan orang itu nggak suka lagi sama kamu, kamu ditinggalkan. Ya, saudara, semua komunitas yang saya buat pasti orang itu sama saya itu militan dengan saya. Pasti orang itu solid sama saya. Ya, kalau nggak solid sudah dari awal-awal pergi. Dan orang-orang yang pergi itu memang nggak komitmen dan dia tidak akan bersama-sama dengan saya. Saya tidak berusaha membuat orang lain suka sama saya, tapi saya bekerja untuk sesuatu, untuk kita. Saya selalu berkata kita, buat kita. Kalau kamu setuju dengan apa yang saya lakukan dan saya sukses, kamu ikut sukses. Itulah sebabnya dari dulu kalau saya bikin persekutuan doa, orang-orang ini pasti komitmen ya dengan kita ya. Militan, saya bilang turun ke jalan. Wah, zaman itu penginjilan di jalan, kita anak SMA itu serem, saudara, di Tegal loh ini. Ya, serem, pendetanya sampai girap-girap, pendetanya sampai meeting yang bahas kita ya. Karena mereka sudah nggak berani lagi negur saya. Karena ketika mereka negur saya jawabnya cuma satu. Saya itu lebih mesti takut sama Om, apa lebih takut sama Tuhan Yesus. Itu kan jawabannya dari Alkitab yang saya ambil kan. Jadi saya disidang karena penginjilan. Sampai mereka udah speechless ngomongin saya, saudara, ketika saya penginjilan. Akhirnya mereka cuma ngomongin jemaatnya, jangan ikut-ikut sama Paul ya. Itu orang sesat. Coba saya SMA kelas 1, ya, sampai SMA kelas 3, diomongin sesat sama pendeta-pendeta di Tegal. Tapi pengikut saya 300 orang. Mereka ngikut saya itu underground semua ya. Wah, bayangin. Kenapa? Karena saya membuat mereka bukan untuk suka sama saya. Saya bawa mereka kepada Tuhan Yesus, mereka mengalami Tuhan Yesus, mereka dipulihkan. Tetangga sebelah rumah saya itu orang Buddha ya. Waktu dia jadi Kristen, ya, wah digebuki ya sama ininya, digebuki sama bapaknya. Ketahuan dia bawa Alkitab pulang, saya kasih Alkitab baru kan. Digebuki pakai kayu, bapaknya galak sekali itu ya, orang kelenteng itu bapaknya galak sekali. Sampai segitunya coba saudara gebukin. Tapi si tetangga saya ini, dia jadi Kristen ikut saya, ya ikut persekutuan doa kami. Dia tetap ke ini ya, tetap ke kelenteng, tetap ke gereja Katolik, tapi tetap dia ikut persekutuan doa, digebukin. Terus saya bilang, terus gimana? Saya dengar ya, itu kan rumahnya kan sebelah temboknya tipis. Tokonya saya kan di jalan itu ya. Nah, saya punya rumah di desa, tapi itu tokonya warisan dari kakek itu ya. Jadi waktu dia disabut itu kayak anjing digebukin, kok nggak sampai segitunya. Saya dengar tuh sampai saya deg-degan itu yang dengarnya itu ya, kasihan itu ya. Melu Tuhan Yesus, mau matinya dipenteng, matinya dipenteng itu disalib gitu loh. Wah, pokoknya segala macam disumpah serapah gitu ya. Terus saya dengar mamahnya belain anaknya. Awas kamu berani bakal Alkitab, saya laporan kamu ke polisi, biar kamu nanti di penjara. Akhirnya mamahnya itu percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adiknya satu keluarga percaya. 15 tahun kemudian, papahnya dibaptis, saudara. Semua yang bersama dengan saya waktu SMA itu underground. Pelajar-pelajar ikut saya, lalu kita persekutuan doanya underground. Padahal kita di Indonesia loh. Karena mereka takut dimarahi sama pendeta-pendetanya mereka gara-gara ikut saya, saudara. Terakhir, serah terima kepemimpinan dari saya, dari bawah saya ke anak terakhir. Anak yang ketiga, kan kita satu SMA dulu ya, beda. Saya kelas 3, dia kelas 1. Jadi waktu saya lulus, maka orang lain, atau waktu orang lain lulus, terus anak. Habis anak mimpin, itu tambah edan, saudara. Karena anak dulu ketua remaja di gereja, salah satu gereja yang besar di Tegal. Jadi anak-anak gereja itu dibawa semua, dan untuk jadi 700-an, saudara ya. Kalau ngundang saya itu selalu umpet-umpetan, saudara ya, karena saya dikenal sesat. Tetapi akhirnya pendeta ini bilang, ya sama kita ya, setelah kamu nggak pernah ada anak-anak muda yang militan kayak kalian, yang begitu berapi-api, dan kita menjangkau banyak orang. Kita itu menjangkau banyak orang, saudara ya, sama itu. Saudara, saya tidak urusan orang lain suka sama saya apa enggak. Dan itu sudah saya belajar sejak lama. Saya fokus dengan tujuan. Kalau kamu tidak suka dengan saya nggak urusan. Dan tidak mengusik, saya tetap bisa tidur. Jadi kalau kamu tidak suka saya, kamu yang menderita, saudara. Kamu yang menderita kalau tidak suka sama saya. Ya,
Berapa banyak orang jelek-jelekin saya tuh di TikTok, di YouTube segala macam. Sama saya buat bercandaan doang. Kenapa? Prinsipnya, kamu tuh nggak ngasih makan saya, kamu nggak suka saya juga nggak apa-apa. Emang kamu siapa? Saya ini siapa? Emang kenapa kamu harus suka sama saya? Kalau gitu nggak punya teman, nggak apa-apa. Yang penting jangan istri saya nggak suka saya, bisa mati berdiri saya kalau istri saya nggak suka sama saya. Seluruh dunia nggak suka sama saya, nggak apa-apa. Ya, yang penting saya punya keluarga yang baik. Anda lebih suka disukai tetangga, apa lebih suka disukai sama suami atau istrimu atau anak-anakmu, saudara? Banyak orang lebih senang disukai sama tetangganya daripada dicinta sama istrinya ya. Bener nggak? Goblok. Demi menyenangkan hati satu RT kamu ngorbanin anak istri kamu, padahal anak istri kamu itu yang berdarah-darah tiap nungguin kamu diomel-omelin tiap hari kan. Tiap hari kamu omel-omelin gara-gara kamu tuh nyentrik orangnya, tapi kamu pengen menyenangkan satu RT. Kan goblok kamu, saudara. Emang satu RT itu ngasih makan kamu apa? Istrimu tiap hari masak buat kamu, anak-anakmu. Tiap hari dia selalu ceria, berusaha supaya kamu senang, berusaha menyenangkan hatimu. Malah kamu berusaha menyenangkan tetangga. Kan goblok kamu. Ya kan? Nah, saya selalu berusaha supaya istri dan anak-anak saya itu merasakan kehadiran cahaya ini di rumah. Saya tidak urusan dengan tetangga saya, tetangga sebelah saya tidak urusan. Tetapi ketika keluarga saya kuat, ketika keluarga saya bahagia, orang itu akan merasakan seneng ya ngeliat kalian nyanyi ya, seneng ya, padahal suara kita juga nggak bagus-bagus amat ya. Kita main musik juga nggak hebat-hebat amat, biasa, di atas rata-rata saja. Tapi nggak yang hebat bagaimana. Ketika kami nyanyi sama-sama di pinggir jalan, orang nonton sambil senyum-senyum, sambil ketawa, senang. Ya, saudara ya. Milikilah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi keluargamu dulu. Jangan urusan orang lain, saudara. Jangan mikir orang lain mau bicara apa tentang kamu. Percaya saya, mereka mau bicara yang baik tentang kamu, begitu ada isu dikit, dalam 1 detik mereka bisa mencaci maki kamu. Kalau istrimu enggak, suamimu enggak, anak-anakmu enggak, jangan tetap percaya kamu sekalipun kamu itu kriminal. Jangan percaya sama kamu sekalipun kamu itu enggak baik. Mereka lebih menerima kamu apa adanya daripada tetangga kamu. Jadi senangkanlah hati Tuhan, supaya kamu bisa baik sama suami, istri, dan anak-anakmu. Buatlah keluargamu bahagia, buatlah Eden di rumahmu. Jangan bikin Eden sama Pak RT, jangan bikin Eden sama warga RT, warga kampung. Sementara rumahmu sendiri dibuat tempat sampah buat kamu. Goblok kamu. Jangan kamu bikin Eden ya di rumahnya Pak RT, sementara rumahmu buat kubangan sampah. Kamu ngoceh, kamu ngamuk buat geblokan sampai rumah anakmu kamu tapokin, istrimu kamu maki-maki. Nah, sementara kamu berusaha menyenangkan orang banyak. Buat saya itu kamu goblok. Kalau saya memilih, saya mau senangkan istri anak-anak saya. Maaf ya, saya pernah selingkuh, saudara ya. Tetapi saya tidak pernah kasih selingkuhan saya barang yang lebih mahal daripada yang pernah saya kasih ke istri saya. Itu sudah prinsip jahat-jahatnya saya, bejat-bejatnya saya. Saya tidak pernah membelikan sesuatu yang lebih mahal daripada yang pernah saya belikan untuk istri saya dan anak-anak saya. Ya, ketika kamu punya keluarga yang bahagia, dengan sendirinya orang akan terberkati dengan keluarga hidup kalian. Jadi tanpa kamu berusaha membuat hati orang lain senang, tidak ada satu orang kalian pun yang saya berusaha senang-senangin. Tidak ada. Saya tidak urusan. Tapi keluarga saya yang bahagia, kamu datang nonton, kamu akan diberkati melalui keluarga kami. Hari ini kalian ada di sini, ya ada 147 orang. Kalian sedang menikmati buah dari keluarga kami. Yang saya ajarkan di rumah, nilai-nilai. Saya tidak berusaha menyenangkan hati kalian.
Ketika saya ada di Den Haag, kita punya pelayanan penginjilan. Ketika kalian ada terima banyak sekali berkat, itu adalah buah dari Eden, dari Taman Eden yang saya bangun di rumah ini. Yang kalian rasakan. Nah, belajar, teladanilah saya, saudara. Nanti kamu akan bahagia. Bukan cuma pakai topeng. Bukan cuma pakai kedok. Ya. Jadi jangan urusan orang suka nggak suka sama kamu. Ya kan? Nah, 2 menit Pak Mulia. Orang yang nggak suka sama saya itu, yang katanya nggak suka sama saya itu yang di Belanda, tak kasih tahu ya kamu ya. Saya tahu orang-orangnya sekarang, siapa saja. Mereka tuh keluarganya nggak bahagia, saudara. Cerai, selingkuh, kumpul kebo, ya kan? Anaknya nggak jelas, ngapain? Kasih tahu kamu tuh. Orang-orang yang nggak suka sama saya ini yang ada di Belanda, keluarganya nggak bahagia. Ya, pekerjaannya juga nggak jelas, hidupnya juga nggak jelas. Saya yang tidak disukai oleh mereka, ya, kita punya keluarga yang bahagia, kita punya kehidupan yang baik. Bahkan kita punya pelayanan, punya komunitas yang solid. Dan sekarang Anda mencintai saya, mengasihi saya, buktinya Anda ngasih donasi beberapa ke saya. Kalau Anda nggak suka sama saya, kan Anda nggak ngasih donasi ke saya. Ya kan? Buktinya ketika saya ngomong, ayo berdonasi ke Damaris, ke Embun Pagi, Anda nurut. Berarti kan Anda setuju dengan saya, kan? Benar nggak? Itu kan bukti, kan? Nyatanya Anda nongkrongin di sini. Sedangkan mereka, siapa yang nongkrongin? Mereka sudah gegap gempita aja bikin brosur, nggak ada yang datang. Saya kadang-kadang seringkali lupa bikin brosur. Telat-telat aja ditungguin sama kalian. Betul nggak, saudara? Bukan karena saya ingin berusaha menyenangkan kalian atau saya meremehkan, enggak. Saya prioritas saya bagaimana saya punya keluarga yang benar, Eden yang di rumah ini. Begitu Eden ini kuat, maka dari situ akan mengalir ya sungai Pison, sungai Gihon, sungai Efrat, sungai Tigris. Ya kan? Di situ akan buah berbuah lebat dan kamu menikmati buah kami. Anda mau seperti apa? Disukai banyak orang, sementara keluargamu jadi comberan, jadi tempat sampah, kubangan sampah. Sampahmu itu, tempermu yang jelek itulah maksudnya. Ya kan? Tempermu yang jelek, yang ngamukan, yang kalau apa-apa, terus kamu di rumah didiemin, anakmu, istrimu didiemin aja berminggu-minggu ya. Ngomong sama istrimu aja pakai surat. Lagi deket-deket, isi anak lagi manja-manja, didorong. Kamu sana, bau. Sampai kayak gitu di rumah. Saya emang enggak. Ya anak saya menikmati ya waktu si Wesley itu bau matahari itu. Kalau pulang sekolah itu anak SD itu, karena bayangin anakmu kalau bau itu, wah bisa lari bau apa, bau umbel, bau macam-macam ya. Saya mah menikmati tak peluk, sengaja tak cium-cium bau amis itu ya, sengaja tak cium-cium saudara kepalanya apanya ya. Dan saya masih ingat baunya itu. Ketika saya peluk anak saya si Wesley waktu sekarang udah segede gitu susah saudara ya, gedenya badan gede banget. Itu waktu kecil. Saya menikmati itu. Saya nggak tahu kamu menikmati itu apa enggak. Kalau saya mah menikmati ya, si Miracle itu ya. Waktu dia nangis, dikhianati sama teman-temannya. Saya senang saya ada di situ, saya peluk ya, kami semua ada di situ mendukung. Menikmati ya, saudara. Kalau Anda nggak menikmati, ya, mungkin Anda tidak cocok punya keluarga. Anda nggak cocok punya keluarga. Saya menikmati ya. Dan buah inilah yang sekarang kalian nikmati. Bukan sebuah kepura-puraan. Tapi orang-orang yang nggak suka sama saya, ya begitulah. Jadinya lah, Anda sekarang ngerti kenapa mereka nggak suka sama saya. Karena mereka iri. Ya kan, simpul aja kan. Karena mereka tidak memiliki yang saya miliki. Nah, daripada mereka belajar, mereka lebih suka apa? Iri. Dan menyebar isu. Ya kan? Kenapa mereka tidak belajar sama saya? Karena mereka sudah merasa tidak punya pengharapan. Padahal saya tidak pernah menghakimi mereka. Ya, itu orang-orang gelandangan-gelandang saya peluk, saya ini ya. Mereka happy. Mereka senang. Itu ada anak-anak perempuan gembel-gembel dipeluk sama anak. Ya, orang-orang itu semua senang. Kalau saya datang ke buku kami itu, wah orang senang semua, happy, senang. Happy semua. Kamu tidak suka sama saya, tidak apa-apa, gelandangan-gelandangan ini suka sama saya, saudara.
Dan itu adalah sesuatu yang indah. Ya, Peter itu, ya gelandangan tuh Peter itu ngefans banget sama saya, saudara ya. Saya ngomong apa aja dia nurut. Ya, gitu ya, saudara ya. Senangkan hati Tuhan, senangkan hati keluargamu. Udah itu saja. Yang lain kamu tidak perlu nyenengin, sekalipun itu bosmu. Kalau kamu belajar menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati, bukan menyenangkan agama, bukannya menyenangkan Tuhan. Ya, kamu tahu bedanya, sudah diajari berkali-kali. Dan menyenangkan hati anak istri suamimu dulu. Kalau kamu punya Eden ya di rumahmu, bosmu akan senang sama kamu. Orang yang genah itu akan senang sama kamu. Tapi kalau kamu berusaha menyenangkan mereka dan keluargamu jadi comberan, yang suka sama kamu itu orang-orang gak jelas, orang-orang yang bisa ngelepehin kamu kapanpun. Saya bilang kamu goblok. Senangkan hati Tuhan, senangkan hati keluargamu, bikinlah Eden di rumahmu. Maka kamu akan menjadi berkat bagi dunia ini. Dan yang suka sama kamu adalah orang-orang yang memang sama-sama mencari kebahagiaan, bukan mau cari musuh. Tuhan Yesus memberkati.